Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Muhammad Salman dengan NIM 121 190 113. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian manajemen industri saya. Yang pertama, di slide yang pertama ini saya menjelaskan terkait judul saya, yaitu analisis pengaruh employee engagement dan perceived organizational support terhadap kinerja karyawan menggunakan structural equation modeling atau XM dan studi kasus industri manufaktur yang ada di Jawa Barat. Oke, yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Industri manufaktur yang seperti kita tahu yang ada di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Meningkatnya persaingan, perusahaan perlu menjaga kinerja karyawan yang maksimal. Employee engagement di sini mencerminkan sejauh mana karyawan terlibat dan berkomitmen yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan loyalitas mereka. Sedangkan Perceived Organizational Support menunjukkan seberapa besar organisasi menghargai kontribusi karyawan dan mendukung kesejahteraan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedua faktor tersebut terhadap kinerja karyawan menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Selanjutnya itu ada cakupan latar belakang. Cakupan latar belakang ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu isu utama penelitian, yang kedua karakteristik industri, yang ketiga objek dan indikator yang dikaji, yang keempat ulasan teori-teori, yang kelima ulasan studi-studi terdahulu yang relevan, yang keenam metode atau teknik analisis, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu kepentingan penelitian. Isu utama penelitian ini yaitu berfokus pada bagaimana employee engagement dan perceived organizational support dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Sedangkan untuk karakteristik industri, yaitu industri manufaktur yang mencakup proses produksi yang berorientasi pada efisiensi dan kualitas. Selanjutnya itu objek penelitian. Objek penelitian dalam studi ini adalah kinerja karyawan yang diukur melalui indikator seperti produktivitas, kualitas kerja, maupun kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu ulasan teori-teori. Ulasan teori-teori yang relevan seperti teori keterlibatan karyawan yang menunjukkan bahwa keterlibatan yang tinggi berkaitan dengan hasil kerja yang positif. Selain itu, teori dukungan organisasi memberikan wawasan tentang bagaimana dukungan yang dirasakan dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan. Selanjutnya itu studi-studi terdahulu. Studi-studi terdahulu menunjukkan hubungan signifikan antara employee engagement, perceived organizational support, dan kinerja karyawan. Namun, terdapat gap penelitian yang perlu diisi, terutama dalam konteks industri manufaktur yang kurang mendapat perhatian. Selanjutnya itu metode yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah Structural Equation Modeling atau SEM. Metode ini dipilih karena kemampuan untuk menganalisis hubungan kompleks antara variabel-variabel secara stimulan, termasuk pengaruh langsung dan tidak langsung. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kepentingan penelitian. Kepentingan penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di sektor manufaktur. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi perusahaan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif le- dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama ada urgensi. Urgensinya yaitu memahami kontribusi keterlibatan karyawan terhadap produktivitas dalam persaingan global yang ketat. Selanjutnya itu ada kebutuhan, yaitu mengidentifikasi dampak dukungan organisasi terhadap motivasi dan kinerja, terutama di sektor yang memerlukan kerjasama. Selanjutnya itu ada teoritis dan empiris. Pada teoritis dan empiris, ini meneliti hubungan antar kedua faktor ini dan bagaimana keduanya berkontribusi terhadap kinerja karyawan.
Selanjutnya itu ada keterkaitan tujuan. Pada keterkaitan tujuan, ini mengkaji indikator seperti produktivitas dan kepuasan kerja untuk melihat hubungan sistematis. Selanjutnya itu ada gap. Fokus pada industri manufaktur di Indonesia dengan menggunakan pendekatan SEM untuk analisis yang lebih mendalam. Selanjutnya itu ada keterbatasan. Keterbatasan pada penelitian saya ini yaitu penelitian sebelumnya tidak mempertimbangkan variabel penting atau metode analisis yang canggih seperti yang saya gunakan yaitu metode SEM, sehingga penelitian ini berupaya mengatasi hal tersebut. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yang pertama yaitu menganalisis pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan di sektor manufaktur. Nah, pada tujuan saya pertama ini bertujuan untuk memahami seberapa besar keterlibatan karyawan dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas kerja mereka di industri ini. Selanjutnya, tujuan saya yang kedua yaitu menganalisis pengaruh perceived organizational support terhadap kinerja karyawan. Maksud dari tujuan saya yang kedua ini yaitu fokus pada identifikasi dampak yang ditimbulkan oleh dukungan organisasi yang dirasakan terhadap motivasi dan komitmen karyawan, serta bagaimana hal ini berpengaruh pada kinerja mereka. Selanjutnya, tujuan saya yang ketiga yaitu meneliti interaksi antara employee engagement dan perceived organizational support dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Pada tujuan saya yang ketiga ini, yaitu mengeksplorasi bagaimana kedua variabel tersebut saling berhubungan dan kontribusinya terhadap kinerja karyawan di industri manufaktur. Selanjutnya yaitu yang keempat, mengidentifikasi indikator kinerja karyawan yang paling dipengaruhi oleh employee engagement dan perceived organizational support. Pada tujuan saya yang keempat ini, yaitu untuk menilai indikator seperti produktivitas, kualitas kerja, dan kepuasan kerja guna memahami dampak dari kedua variabel ini. Selanjutnya itu ada asumsi penelitian. Asumsi penelitian saya ada 5, alias, sorry, ada 4. Asumsi yang pertama yaitu terdapat pengaruh positif yang signifikan antara employee engagement dan kinerja karyawan. Karyawan lebih baik terlihat ketika mereka terlibat cenderung ke pekerjaannya. Yang kedua, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara persep organizational support dan kinerja karyawan. Karyawan merasa didukung oleh organisasi atau perusahaan akan lebih termotivasi dan berkontribusi lebih baik terhadap kinerja mereka. Asumsi saya yang ketiga yaitu terdapat interaksi signifikan antara employee engagement dan perceived organizational support yang mempengaruhi kinerja karyawan. Kedua faktor ini saling mendukung dalam meningkatkan kinerja. Asumsi saya yang keempat yaitu indikator kinerja karyawan seperti produktivitas, kepuasan kerja dipengaruhi secara signifikan oleh employee engagement dan perceived organizational support. Asumsi saya yang kelima yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan teori manajemen kinerja serta memberikan wawasan bagi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan didukung bagi karyawan. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada manfaat teoritis, kedua ada manfaat empiris, ketiga ada manfaat praktikal, dan yang terakhir ada manfaat sosial. Yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan teori manajemen kinerja dengan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pengaruh employee engagement dan perceived organizational support terhadap kinerja karyawan. Manfaat empiris ini menggunakan structural equation modeling dan menawarkan perspektif baru dalam menganalisis hubungan antar variabel, sehingga dapat menjadi kekosongan penelitian yang ada dan memberikan temuan yang relevan.
Yang ketiga, manfaat praktikal. Penelitian saya ini diharapkan bisa membantu manajer di industri manufaktur untuk merumuskan strategi yang efektif eh, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, dan mengurangi turnover. Yang terakhir yaitu manfaat sosial. Penelitian saya ini dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan memperkuat kerjasama tim yang pada akhirnya berdampak positif pada masyarakat melalui peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya itu ada batasan penelitian. Batasan objek atau karakteristik industri yang diteliti itu fokus pada industri manufaktur saja. Selanjutnya batasan populasi dan sampel yang dipilih itu populasi yang diteliti adalah karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan manufaktur eh, khususnya di Jawa Barat. Sampel yang dia ambil akan mencakup karyawan dari berbagai level jabatan, tetapi tidak termasuk karyawan kontrak maupun freelance. Yang ketiga, batasan jenis instrumen yang digunakan. Saya menggunakan kuesioner untuk mengukur employee engagement, perceived organizational support, dan kinerja karyawan. Kuesioner ini akan dirancang berdasarkan skala Likert dan tidak akan mencakup pendekatan pengukuran kualitatif. Yang keempat, batasan metode atau teknik yang diterapkan. Penelitian saya ini akan memanfaatkan metode SEM ini untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Namun tidak menggunakan metode lain seperti regresi linear. Selanjutnya, batasan indikator atau variabel yang diselidiki, saya akan fokus pada employee engagement dan percent organizational support sebagai variabel independen, serta kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Hanya indikator spesifik yang akan digunakan untuk mengukur setiap variabel tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti lingkungan kerja ataupun budaya organisasi. Selanjutnya, batasan lokasi wilayah penelitian. Penelitian ini akan dilakukan, rencana akan dilakukan di perusahaan manufaktur yang ada di Jawa Barat. Yang ketujuh, batasan tujuan dan asumsi penelitian. Penelitian ini eh, menganalisis bagaimana employee engagement dan perceived organizational support mempengaruhi kinerja karyawan dengan asumsi bahwa faktor ini memiliki dampak positif. Selanjutnya ada originalitas atau novelty penelitian. Yang pertama itu keunikan objek dan wilayah penelitian. Penelitian ini menyoroti industri manufaktur yang berada di lokasinya di Jawa Barat, sebuah daerah yang penting untuk ekonomi Indonesia. Fokus pada lokasi ini memberikan peluang untuk memahami bagaimana kinerja karyawan dipengaruhi kondisi spesifik di wilayah tersebut. Yang kedua, keunikan isu keilmuan dan pengetahuan. Dalam studi ini, saya akan menyelidiki hubungan antara employee engagement dan perceived organizational support dengan kinerja karyawan yang masih jarang dibahas dalam konteks industri manufaktur di Indonesia. Yang ketiga, keunikan temuan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang dapat menunjukkan hubungan atau pola baru antara employee engagement, dukungan organisasi, dan kinerja karyawan. Yang keempat, keunikan pendekatan dan metode atau teknik. Ini saya menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM. Penelitian ini menganalisis hubungan yang kompleks antara variabel-variabel yang diteliti. Metode SEM ini memberi kemampuan untuk mengeksplorasi pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel secara bersamaan. Selanjutnya, gap penelitian. Pada gap penelitian saya ini, yang pertama yaitu kekurangan penelitian di konteks lokal. Maksudnya adalah banyak peneliti sebelumnya yang membahas pengaruh employee engagement dan perceived organizational support terhadap kinerja karyawan, tapi sebagian besar dari studi-studi tersebut tidak fokus pada industri manufaktur. Yang kedua, keterbatasan metode analisis. Banyak studi yang memakai metode analisis sederhana seperti regresi linear yang mungkin tidak bisa menangkap kompleksitas hubungan antara variabel. Nah, dengan saya menggunakan metode SEM ini, penelitian eh, diharapkan memberikan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana employee engagement dan perceived organizational support saling mempengaruhi kinerja karyawan. Yang ketiga, variabel yang belum terintegrasi.
Sebagian besar peneliti sebelumnya cenderung hanya fokus pada satu variabel, apakah itu employee engagement atau perceived organizational support, tanpa melihat interaksi antar keduanya. Dalam penelitian saya ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi kedua variabel secara bersamaan dan bagaimana kombinasi keduanya dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Yang terakhir yaitu keterbatasan keterbatasan penelitian empiris. Banyak studi yang bersifat teoritis dan kurang memberikan bukti empiris yang mendukung hubungan antara variabel dalam konteks industri manufaktur. Penelitian saya ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih konkret dan bermanfaat bagi praktek manajemen di lapangan pekerjaan. Eh, Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf, baik dari perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.